Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baik, hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami percaya. Ketika Tuhan memberi hari, Tuhan mau lebih dan lebih lagi berkarya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, suatu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Sering kita berada di dalam situasi ketika ada orang menyampaikan sesuatu, berita, atau apalah itu, kalau kita sekarang masih kurang lebih sebulan kita berada di dalam situasi pemilu pileg, pilpres. Ya, sekarang banyak orang mengungkapkan ada kecurangan, ada apa segala macam gitu. Pasti kita akan bertanya, dan sekarang dipertontonkan, diperhadapkan dengan situasi mengajukan keberatan itu. Lalu selalu pertanyaan adalah, siapa yang mengatakan? Ya, sama dengan ketika kita penggemar TikTok atau apapun itu, kita akan selalu melihat siapa yang mengatakannya gitu ya. Ya, sama dengan berita yang ada berseliweran di sekitar kehidupan kita. Kita pasti akan bertanya, kalau ada informasi atau berita, kita akan bertanya, siapa yang mengatakannya? Sebab apa? Penting sekali siapa yang mengatakannya. Bukankah itu menjadi kuat kita untuk meyakinkan sesuatu di dalam kehidupan kita? Siapa yang mengatakannya? Kalau ada orang menggosip, kalau ada orang bicara tentang sesuatu, tentang kita atau tentang orang lain, harusnya memang itu menjadi pertanyaan kita. Siapa yang mengatakannya? Sebab apa? Sumbernya yang mengatakannya itu menjadi sebuah jaminan benar tidaknya sesuatu itu dinyatakan, sesuatu itu dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, ketika kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat 9 ini menghadirkan sebuah kalimat, sebab Tuhan, ayat 8, sebab Tuhan telah mengatakannya. Artinya apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Itu akan menjadi sebuah kekuatan, itu pasti menjadi sebuah materai kekekalan, itu pasti menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena apa? Tuhan yang mengatakannya. Amin? Tuhan yang mengatakannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang dimasukkan dengan kalimat itu? Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 itu
menggambarkan suasana perjamuan makan, suasana perjamuan yang begitu luar biasa dengan Tuhanmu, menjadi tuan rumahnya dengan Tuhanmu, Yesusmu, menjadi pribadi yang menyuguhkan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Allahmu. Dan itu dinyatakan oleh Yesaya kepada umat Israel ketika itu. Mari kita melihat lebih dalam lagi kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, nats ini dituliskan oleh Yesaya di abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Yehuda, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Israel dan Palestina modern. Kita tahu bahwa latar belakang dari penulisan kitab ini di saat-saat penuh tantangan bagi bangsa Israel. Sebab apa? Kerajaan Israel bagian utara itu telah jatuh ke tangan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dan kerajaan Yehuda itu maksudnya bagian selatan, tempat tinggal Yesaya, itu berada dalam ancaman yang serius. Negara Asyur adalah kekuatan yang dominan, kekuatan yang superpower, dan mencoba untuk menaklukkan banyak negara atau bagian-bagian bumi ini termasuk Israel Utara. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi politis juga pada saat itu sangat tidak stabil. Dan Yesaya hadir menjadi pribadi yang berada di dalam suasana konflik itu. Raja-raja di sekitarnya terlibat perang, terlibat persekongkolan, terlibat persekusi. Dan di sanalah Yesaya dihadirkan Tuhan, dihadirkan Allah Bapa untuk memperingatkan tentang dosa-dosa mereka, juga memberikan penghiburan, bahkan juga memberikan nubuatan tentang masa depan mereka. Seperti apa yang dituliskan di pasal 25 ini. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat 6 sampai ayat ke-9 ini. Ini tidak lain adalah bagian dari nubuatan seorang Yesaya yang bersumber dari Allah, bahwa akan nyata, bahwa akan hadir kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ayat ini mengekspresikan adanya harapan akan pesta kemenangan yang akan hadir, yang akan datang bagi umat Allah. Bahkan lebih lagi, bukan hanya suasana pesta, bukan hanya suasana makan bersama, tetapi juga kekuatan Allah yang menghapuskan setiap tetes air mata di setiap wajah yang bersedih, di setiap wajah yang terhempas, di setiap hati yang menderita, di setiap keberadaan yang sedang bergumul. Dan ini adalah janji dan pengharapan serta kebangkitan yang akan dirasakan, yang akan dimiliki setiap pribadi bangsa Israel ketika itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat 9 ini tidak lain adalah berisi ungkapan pujian atas keadilan Allah, atas kekuatan Allah, bahkan keselamatan yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 ini bisa dipandang sebagai puncak dari serangkaian nubuatan pengharapan yang terdapat di dalam kitab Yesaya, di mana Allah menjanjikan suatu masa, suatu saat, suatu keberadaan, adanya sebuah perjamuan, adanya sebuah suasana pesta, di mana Allah yang akan menjadi tuan rumah, pengundang, dan yang duduk bersama dengan umatnya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan nats dalam kitab ini, dalam nats kita saat ini? Penegasannya tidak lain adalah yang pertama, adanya pesta kemenangan Allah. Artinya apa? Bahwa janji Allah akan memberikan kemenangan itu bagi umatnya. Dan pesta ini melambangkan sukacita serta berkat yang melimpah.
yang diberikan Allah kepada setiap pribadi yang setia kepadanya. Dan tentu saja ini berkaitan sekali dengan apa yang kita rayakan hari ini, Paskah. Adanya pembebasan, adanya kemerdekaan, adanya kehidupan baru. Yang kedua yang mau ditegaskan adalah suasana di mana Tuhan menghapuskan setiap air mata, di mana Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap penderitaan. Janji Allah itu akan menghapuskan setiap tetes air mata dari setiap wajah yang berkabung, dari setiap pribadi yang menderita. Dan di sini kita melihat bahwa Allah tidak hanya memperhatikan, tapi Allah kita adalah Allah yang segera turun tangan dan mengubahkan situasi pergumulan itu, situasi penderitaan itu, situasi kesedihan itu menjadi pesta, bahkan perjamuan, makan. Lalu apa yang ketiga? Adanya keadilan dan keselamatan Allah. Itu yang mau ditegaskan juga di dalam nats ini, di mana disebutkan Allah lah sumber keadilan dan keselamatan bagi umatnya. Makanya orang yang mengandalkan Allah dipastikan akan mendapatkan perlindungan, bahkan menerima berkat dari Tuhan Allah semata. Lalu yang keempat, adanya kemenangan atas kematian. Dan ini tentu saja sangat relevan, ini tentu saja sangat berkaitan sekali dengan khotbah kita saat ini di Paskah ini. Ayat ini menyiratkan kemenangan Allah atas kematian. Bahkan kematian itu akan ditelan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dan umatnya akan hidup dalam kemuliaan, akan hidup dalam keabadian bersama dengan Allah. Yang tidak lain adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan bukankah itu menjadi penegasan di dalam setiap Paskah bahwa ada kemenangan, bahkan kematian yang sangat menakutkan tidak lagi memiliki kekuatan. Sebab apa? Sebab di dalam Yesusmu, di dalam Tuhanmu, di dalam Yesus kita, kematian itu sendiri telah dikalahkan. Bukankah itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu? Hai kematian, di manakah sorotmu? Di manakah sengatmu? Sebab kematian itu sendiri telah ditaklukkan. Saudara yang diberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah bersukacita karena keselamatan di Paskah yang pertama ini. Lalu apa kaitan dari tema kita melalui nats ini? Hal yang pertama tidak lain adalah pesta kemenangan sebagai ekspresi sukacita kita. Artinya apa? Di saat pesta itu, sukacita kita akan melimpah. Kemenangan itu kita dapatkan dan membuat kita bersukacita untuk kemenangan yang dihadirkan, yang dihadiahkan, yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan bukan karena kuat dan hebat bangsa Israel, dan bukan karena kuat dan hebat setiap kita, tapi Tuhan menghadirkannya. Hal yang kedua, kaitan temanya tidak lain adalah adanya penghapusan air mata dan penderitaan sebagai sumber sukacita. Air matamu, air mata bangsa Israel akan digantikan dengan mata air sukacita. Dan kita semakin dimampukan untuk bersukacita di dalam kehidupan kita. Oleh siapa? Oleh Allah kita yang memberikan sukacita itu. Lalu apa yang ketiga, kaitan tema kita pada saat ini? Tidak lain adalah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, adanya keadilan dan keselamatan Allah sebagai dasar buat kita untuk bersukacita. Bukankah itu menjadi kesempurnaan sukacita dalam kehidupan kita? Ketika kita merasakan bahwa Allah memberikan keadilan, bahkan Allah itu memberikan keselamatan sebagai dasar yang kokoh untuk setiap sukacita kita. Artinya apa? Sukacita kita karena Allah. Itu sebabnya sukacita kita tidak akan tergantikan. Sebab Allah yang menghadirkan dalam kehidupan kita. Lalu apa kaitan temanya? Yang keempat, adanya kemenangan atas kematian. Dan itu menjadi aspek sukacita yang utama. Sebab apa? Sebab kematian itu sendiri adalah hal yang menakutkan. Karena kita mengetahui
Setiap manusia takut untuk mati, bahkan ngeri untuk membayangkan sebuah kematian itu. Tapi di sini disebutkan bahwa Allah menjanjikan kematian itu sendiri akan ditaklukkan. Kematian itu sendiri akan ditelan. Dan itu menjadi berita gembira, berita sukacita yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab kematian itu sendiri telah dipatahkan, telah dikalahkan oleh Yesusmu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka apa yang menjadi refleksi buat setiap kita? Hal yang pertama, tidak lain adalah bersyukurlah, bersukacitalah atas keselamatan yang diberikan kepada setiap kita melalui kematian Yesus di kayu salib itu. Renungkanlah keajaiban kasih-Nya yang memampukan kita untuk terselamatkan. Dan terlebih, kita diberikan kehidupan baru di dalam kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, pesta sukacita di hadapan Tuhan. Saudaraku, biarlah setiap kita hidup selalu dalam sukacita dan pengharapan. Karena kita tahu bahwa saatnya akan tiba, bahwa saat yang telah ditentukan, kemenangan itu akan menjadi milik setiap kita. Maka jangan pernah merasa kerdil, merasa sedih dengan minoritas. Sebab apa? Kemenangan itu ada di dalam dirimu, ada di dalam setiap kita yang selalu percaya akan keselamatan yang bersumber dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, penghiburan bagi setiap kita atau bagi orang yang sedang berduka. Nats ini mengingatkan kita untuk menjadi sumber penghiburan bagi sesama di dalam mengalami kesulitan. Yakinkanlah mereka akan janji-janji Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-8 tadi. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakannya. Maka jadilah penghibur, maka jadilah pribadi yang menghadirkan optimisme itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa hal yang keempat melalui Paskah ini? Beritakan dan kabarkanlah kabar baik itu. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Menjadi saksi, menjadi pionir, menjadi pribadi yang bersaksi. Memberitakan kabar baik, evangelium itu untuk setiap orang. Hal yang terakhir, bersiaplah untuk kedatangan kerajaan Allah yang nyata itu. Sebab dibutuhkan juga kesiapan, sebab dibutuhkan juga antisipasi. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, siap sedialah dan berjaga-jagalah. Sehingga pakaianmu adalah pakaian pesta. Dirimu, hidupmu adalah pribadi menantikan hadirnya Yesus, hadirnya kerajaan yang Allah nyatakan, Allah janjikan dalam kehidupan kita. Maka menantilah dalam pengharapan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita untuk keselamatan yang bersumber dari Engkau saja. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.